warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini pada bab ini kita akan memasuki pada bab 4, yakni tentang tema dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ini menjadi tema kita pada bab 4 ini. Kemudian selanjutnya adapun dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Adapun subtema yang bisa kita lihat di atas adalah pertama internasional, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kemudian subbab A masih adalah politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kemudian sub B, peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering kita kenal dengan PBB. Kemudian subbab B, peran Indonesia dalam ASEAN. Kemudian yang terakhir adalah subbab B masih peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Oke, kita lanjut saja ke materi. Kita bisa melihat di atas. Di gambar tersebut bisa kita lihat ada gambar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Persatuan Indonesia dengan ASEAN, ya, dengan PBB. Bisa dilihat ada anggota TNI yang bekerja sama sebagai anggota PBB. Oke, langsung ke isinya adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang pertama adalah peran Indonesia ini ada 3 di sini ya. Yang pertama adalah politik luar negeri. Ini adalah seperangkat cara ataupun kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Jadi kita ada sebagai warga negara harus bagaimana ketika negara sudah merdeka itu kita harus juga menciptakan perdamaian dunia melalui salah satunya adalah politik luar negeri, ini bekerja sama dengan negara lain, tentunya adalah untuk mengadakan hubungan ya dengan negara lain. Tujuannya adalah tidak lain adalah ikut serta dengan negara yang bersangkutan dan juga untuk saling membantu dalam membangun negara masing-masing. Kemudian adanya hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijadikan salah satu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Maksudnya hubungan luar negeri ini adalah saling bekerja sama, adanya ikatan suatu negara dengan negara lain, yang dimana kita sebagai suatu negara juga tidak tunduk kepada dengan negara lain kedaulatannya. Nah, ini dengan tetap bekerja sama, adanya hubungan yang baik antara suatu negara dengan negara lain yang bekerja sama, tentunya adalah tidak mengikuti kemerdekaannya ataupun kedaulatan suatu negara lain tanpa mengikuti mereka, tapi tetap menjalin hubungan seperti itu. Kemudian politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa ataupun semua negara. Proses interaksi negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Di sini juga kita lihat adalah politik internasional ini biasanya adalah suatu kepentingan atau yang mencakup kepentingan suatu negara, bukan negara banyak negara. Semua negara tentunya ada di sini adalah bagaimana menciptakan suatu perdamaian dunia. Tentunya adalah seperti ada gambar yang kita sampaikan di atas tadi, yakni seperti PBB adalah suatu perserikatan bangsa-bangsa di mana banyak negara yang bekerja sama, tentunya adalah untuk kepentingan bersama ya setiap negara itu. Dan itu bukan untuk kepentingan negara tertentu saja, tapi untuk kepentingan negara banyak gitu, seperti itulah. Kemudian pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Oke, ini pentingnya, ini tentunya penting ya.
Tentunya dengan adanya kerjasama pasti ada kepentingan untuk negara kita sendiri. Oke, kalau di Indonesia sendiri kita bisa lihat di layar ada suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Kita sudah pernah sampaikan ini, bagaimana suatu negara itu membutuhkan negara lain juga untuk mengakui kedaulatan dan kemerdekaannya. Jadi di sini kita sebagai negara gak boleh mandiri sendiri independen ya, tapi harus berkoalisi dengan negara lain untuk membangun kesejahteraan dan kepentingan negara kita masing-masing ya. Tentunya dengan adanya hubungan internasional ini adalah untuk membangun negara masing-masing, bukan selain kita bekerja sama dengan orang lain juga tentunya adalah membantu negara kita juga, adalah untuk membangun kerjasama seperti infrastruktur ataupun hal lainnya yang bisa meningkatkan perekonomian masing-masing suatu negara. Oke, kemudian untuk sambungannya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan bertahan kemerdekaannya. Negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Ya, seperti kita pernah sampaikan, negara untuk unsur terbentuk negara kan ada 4, adanya suatu wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan. Kedaulatan yang di sini disebut adalah bagaimana pengakuan dari negara lain untuk mengakui kemerdekaan suatu negara. Dengan adanya seperti ini, maka akan membangun suatu negara ini dengan suatu kepercayaan dan adanya dukungan dari negara lain, sehingga tidak mudah untuk dijajah karena sudah diakui oleh negara lain, dibandingkan dengan negara yang tidak ada kedaulatannya, yang buat negara sendiri tanpa ada kedaulatan itu akan mudah untuk dijajah atau diambil suatu wilayahnya oleh negara lain karena belum mendapat kedaulatan ataupun pengakuan yang dari negara lain, seperti itu. Jadi kita untuk menjaga kelangsungan hidup, untuk mempertahankannya, perlu negara lain juga mengakui kemerdekaan kita. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain ya. Tentunya kita sebagai negara yang merdeka gak mungkin kita melakukan suatu tindakan kekerasan atau penjajahan kepada negara lain untuk melakukan hubungan kerjasama, tetapi tentunya adalah dengan suatu hubungan ataupun yang baik ataupun kerjasama politik luar negeri, baik kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya ya. Tentunya adalah kita harus berperilaku yang baik dengan negara itu, harus bekerjasama, tidak merugikan satu sama lain, dan juga menguntungkan tentunya menguntungkan satu sama lain. Disinilah kita bisa berpikir bahwa perlunya kerjasama dengan negara lain. Misalnya ketika awal kemerdekaan Indonesia membutuhkan pengakuan dari dukungan dari negara lain. Tentunya adalah seperti kemerdekaan Indonesia harus diakui oleh negara-negara lain seperti kita, Palestina, India, dan lain-lain negara ya mengakui kemerdekaan kita sebagai sebuah negara yang merdeka. Oke, sampai di sini materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.